Urgensinya apa sih Prof dengan usulan tersebut? Ya, sesungguhnya yang diusulkan oleh Korpri Hmm. itu kalau melihat surat ke Presiden, Apakah benar ASN struktural maupun fungsional layak mendapatkan tambahan usia pensiun untuk berkontribusi lebih lama? Langsung kita bahas pada sore ini dengan narasumber sudah hadir studio CNN Bapak Zudan Arif Fakrullah selaku Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Korpri. Selamat sore, Assalamualaikum. Pak Zudan, sehat Waalaikumsalam, selalu Anda. Mas Heranov. Alhamdulillah Terima sehat kasih sudah meluangkan ya. waktu di studio CNN. Kami ingin berbincang dengan Anda. Urgensinya apa sih Prof dengan usulan tersebut? Ya, sesungguhnya yang diusulkan oleh Korpri Hmm. itu kalau melihat surat ke Presiden, ke Bapak Presiden, itu adalah penguatan ASN. Ya. Nah, penguatan ASN itu dibangun dari dua titik. Pertama, pengembangan jabatan fungsionalnya, sehingga para ASN bisa sampai ke puncak. Oke. Dan yang kedua, dengan pengembangan jabatan fungsional itu akan ada dampak pada jabatan-jabatan yang perlu ditambah usianya, baik di struktural maupun di fungsional. Tapi kita melihat lingkungan geostrategisnya juga sudah berubah. Oke. Kalau Mas Heranov lihat di berbagai negara, angka harapan hidup bertambah. Dan angka usia pensiun ASN di berbagai negara juga bertambah. Amerika, Jerman, Singapura, Filipina, ya, itu sudah di atas 60 tahun semua. Dan juga di dunia kerja swasta, usianya sudah bertambah. 3 tahun 2015 itu 56 tahun. 1 Januari 2025 sudah 59 tahun. Dan 3 tahun ke depan sudah 60 tahun. Nah, kita belum melihat juga sistem keahlian yang dimiliki para ASN senior. Nah, ini perlu dipertahankan sebagai mentoring, pengembangan leadership, ya, sambil terus kita membimbing ASN-ASN muda. Nah, kalau dilihat Mas Heranov, ini kan ada satu jabatan fungsional di Indonesia itu yang paling tidak beruntung. Apa itu? Guru. Nah, guru di Indonesia itu perlu kita perjuangkan. Saya sebagai Ketua Umum Korpri, wajar dong memikirkan anak buah saya. Nah, ini yang perlu ditambah usia pensiunnya. Guru itu, betapapun hebatnya guru, hanya pensiun di 60 tahun. Berbeda dengan jabatan fungsional yang lain yang sudah sampai 70 tahun. Sehingga di Korpri itu mengatakan usia pensiun sampai dengan 70 itu karena sudah ada yang ASN pensiun di 70 tahun. Yang dosen, peneliti, perekayasa. Nah, dosen-dosen hebat, peneliti-peneliti hebat, perekayasa yang hebat itu bisa sampai 70 tahun. Nah, yang ingin Korpri perjuangkan adalah ASN-ASN hebat di semua jabatan itu diberi kesempatan untuk sampai di puncak dan usia pensiunnya bisa sama dengan yang fungsional, sama dengan dosen, perekayasa, peneliti itu. Nah, itu. Murninya ini memang aspirasi dari para ASN yang sudah senior atau memang segelintir orang tertentu saja? Jadi kita itu memiliki 514 kepengurusan Korpri, kabupaten kota, 38 provinsi. Saya mendapatkan banyak sekali masukan. Kita ini kan rutin ada webinar setiap pekan, kemudian ada rapat kerja. Saya sudah berkunjung lebih dari 400 kabupaten kota. Sebagai Ketua Umum Korpri, sebagai Eselon 1, bertemu dengan para ASN, termasuk para guru. Guru kita, kalau sebelum sampai di guru, jumlah ASN kita itu 4,8 juta. 42% itu guru. Nah, guru ini ya kita harus terbuka saja. Nasibnya kurang beruntung, gajinya kecil. Kemudian umur 60 tahun, guru itu sudah semuanya pensiun. Rata-rata guru itu anaknya belum lulus kuliah, dia sudah pensiun. Nah, kalau guru ini bisa sampai ke tingkat utama misalnya, puncaknya guru sampai 65 atau 70 tahun, ini anak-anaknya bisa lulus kuliah dengan baik. Bukankah dengan usia produktif hanya sebatas di 60 tahun, ini nanti bagaimana dampaknya dengan usia 65 tahun hingga 70 tahun? Apakah masih produktif? Jadi kalau kita lihat, usia harapan hidup kita kan sudah naik ke 73,5 tahun. Nah, kalau pensiun di 60, itu kita lihat ya sekarang, kawan-kawan di ASN umur 60 tahun itu masih sehat-sehat, masih produktif. Dan kalau lihat teman-teman yang pensiun, itu 60 tahun itu masih sehat-sehat, Mas. Saya sering melepaskan,
hampir tiap bulan melepas ASN pensiun, itu umur 60, yang fungsional 65, itu masih tampak sehat. Tentu kita harus tetap mendorong ASN itu produktif. Maka sistem harus dibangun. Nah, bagaimana cara membangun sistemnya? ASN harus dibiasakan ada evaluasi kinerja harian. Ngerjakan apa sih setiap harinya? Kemudian kumulasi kinerja bulanan. Kemudian kumulasi kinerja tahunan. Ini harus termonitor produktivitasnya. Dan nanti kalau mau sampai ke puncak yang jabatan utama, ini harus dilihat pada aspek produktivitasnya. Oke, itu kan tadi kata Anda beberapa aspirasi dari sejumlah ASN yang ada di daerah. Tapi kalau kita minta pendapat dari warga, termasuk pengamat kebijakan publik, kami punya gambarannya, Prof. Kita akan tampilkan di plasma belakang ini nanti bagaimana kemudian kami bisa menjelaskan ke Anda, yang untuk Anda komentarin beberapa opini dari warga, termasuk cuitan Twitter atau X dari Yanuar Nugroho, untuk usulan Anda ini. Kita lihat di plasma berikut ini secara sama apa komentar warga soal usulan ASN pensiunnya diperpanjang. Ada beberapa PNS yang saya sih setuju-setuju aja ya, karena ada beberapa PNS yang saya rasa terlalu early juga pensiun di usia 60, karena mereka masih cukup produktif sebenarnya, mereka masih bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk negara, dan mereka masih punya keahlian yang mereka bisa sharing untuk ASN-ASN lainnya. Jadi saya rasa cukup bagus sih untuk wacana ini. Menurut saya diperpanjang menjadi 63 ataupun 70 tahun atau 75, ya saya setuju, karena untuk kesejahteraan para masyayikh atau para penerus pahlawan pejuang. Pahlawan itu bagus sekali, saya sangat setuju akan itu. Menurut saya pribadi, penambahan batas usia pensiun untuk ASN, tapi khususnya di tingkat manajerial itu kurang fair ya, karena SDM yang lain kan mungkin yang umurnya lebih muda itu bisa menggantikan posisi ASN yang udah tua-tua lah kayak gitu. Aku sih kurang setuju sih sebenarnya, karena kan mayoritas perpanjangan usia pensiun tuh untuk yang jabatan atas ya, dan yang jabatan bawah itu mungkin diperpanjang tapi nggak sepanjang yang jabatan atas. Menurut aku itu kurang bagus ya, karena semakin diperpanjang usia masa pensiun, menurut aku untuk regenerasi PNS itu semakin lama, karena kan jabatan yang terisi semakin lama diisi oleh yang udah tua, dan yang anak muda pun mau ngisi makin dikit, karena kan porsinya mungkin nggak bertambah ya. Nah, berikut kita simak juga pemirsa dan juga Prof. Zudan, di laman X Yanuar Nugroho disebutkan dengan adanya usulan perpanjangan usia pensiun PNS, ini berarti akan ada suatu bentuk kemunduran birokrasi reformasi, dan seharusnya di negara kita perlu juga diremajakan, Prof. Zudan,